ya, teks asli Bible dalam bahasa Yunani tidak pernah saya temukan ya Theos Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi ternyata saya temukan dia disebut ya Kurius Yesus, artinya Tuhan Yesus atau junjungan Yesus. Dan ada satu ayat yang membuat saya diteguhkan bahwa ajaran Muslim itu betul. Ya. Nah, izin saya mau tunjukkan ayat tersebut, boleh? Boleh banget, Ya. silakan. Oke. Nah, oke. Sebelum saya menunjukkan ayat tersebut, saya akan menunjukkan dulu ya kata Hosana ini. Kata Hosana ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Nah, ayat ini juga selain pada Matius pasal 21 nomor 9, ada pada kitab Mazmur 118 nomor 25. Oke. Kita melihat ke Matius pasal 21 nomor 9 ini. Saya bacakan ya. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Nah, kita kan telah baca tadi pengertian Hosana yang berarti berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Kenapa? Karena anak Daud itu adalah Yesus. Nah, timbul pertanyaan saya. Nah, orang banyak ini ya meminta agar Yesus diselamatkan. Berarti orang banyak ini sementara mendoakan Yesus agar diselamatkan. Bagaimana mungkin dia adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, masih diharapkan oleh orang banyak agar diselamatkan? Nah, selanjutnya di sini, diberkatilah dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah Yesus. Kenapa Yesus ya masih diharapkan untuk diselamatkan? Karena dia adalah nabi. Di mana dia disebut nabi? Pada ayatnya yang ke-11 ya. Ini ayat 9, kita langsung ayat ke-11. Nah, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, ternyata ya Yesus itu adalah nabi. Sekali lagi Yesus bukan Tuhan tapi nabi. Nah, kita melihat ya kata Hosana itu ya memiliki arti berilah kiranya keselamatan. Nah, sama dalam kitab Mazmur. Nah, kita lihat kitab Mazmur. Mazmur 118 nomor 25. Ini. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Clear. Ya. Oke. Mantap, Pak Dance. Pak Advokat mau bertanya, Pak Advokat. Ya, ya baik. Pak Dance, saya mau bertanya di Injil Yohanes. Tadi saya mau ke 14, tapi kita ke Injil Yohanes pasal 1 aja. Bagaimana tanggapan Pak Dance terkait dengan pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Tanggapan Pak Dance, firman itu
Sebentar. Apa dituju kepada Yesus? Oke. Saya mau tunjukkan ya teks asli boleh? Boleh. Ya, coba. Baik, Pak Dance, jadi yang ditanyakan oleh Pak Advokat ini terkait Yohanes 1 ayat 1. Silahkan dijelaskan dalam bahasa Yunani. Ya. Ya. Tapi ini Pak nyambung ya. Nyambung dengan ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-14. Ya, ini Pak ya. Ini. En arke en hologos. Awal pertama adalah firman. Nah, ini menunjukkan karena ada kata logos berarti ada yang berfirman. Ya, yang menyampaikan firman itu adalah Allah. Ya, karena di sini disebutkan awal pertama. Berarti berbicara awal pertama, ya arke ini merujuk kepada Kejadian pasal 1 nomor 1 2 3. Oke, kita baca terus. Kai hologos en proston theon. Nah, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, kita melihat di sini. Kai theos en hologos. Nah, ini diterjemahkan Tuhan adalah perkataan. Nah, Tuhan adalah perkataan. Tetapi Lai menerjemahkan firman adalah Allah. Padahal keterangan ketuhanan itu pada awal, lalu keterangan firman itu pada akhir. Jadi Theos, Tuhan. Enho adalah logos, perkataan. Ya, karena kata logos ini bukan berarti adalah Allah. Saya berikan contoh yang konkret begini. Ketika malaikat menyampaikan firman kepada Nabi, itu adalah rema. Dan ketika Nabi menuliskannya kembali, itu adalah logos. Karena logos itu tulisan, boleh disebut grafe. Oke. Selanjutnya kita langsung pada ayat yang ketiga, lalu masuk kepada ayat yang ke-14. Oke. Kita baca ayat yang ketiga. Nah, ayat ketiga ini akan menerangkan ya sebenarnya siapa firman itu sendiri. Oke, kita melihat ayat yang ketiga. Ya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, kata melalui Dia artinya ya firman itu adalah media, bukan satu-satunya pencipta. Yang menciptakan adalah Allah. Ya, dia menggunakan media yaitu perkataannya sendiri, bukan Yesus. Oke. Kita melihat dalam teks bahasa Indonesia ayat ke-14, sesudah itu kita masuk ke teks Yunani. Sekarang ayat yang ke-14. Ya, kita melihat ayat 14 ini. Ayat 14 ini. Firman telah menjadi manusia. Jadi di sini firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia, bukan Allahnya. Kenapa? Karena itu adalah logos, bukan rema. Sekali lagi, firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia, bukan Allahnya. Kenapa? Mari kita baca selanjutnya. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah, ternyata Yesus diberikan kemuliaan. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima kemuliaan? Yang menerima kemuliaan itu, yang diberikan kemuliaan itu adalah Yesus. Dan yang memberikan kemuliaan itu adalah Bapa. Kalau masih ada yang memberikan dan yang diberikan, berarti Allah tidak pernah menjelma menjadi Yesus. Di mana dalilnya juga? Sebagai anak tunggal Bapa.
Kalau terjemahan lain, anak tunggal berasal dari Bapa. Jadi di sini masih dibedakan anak dan Bapa. Lalu ayatnya yang ke-18, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Bagaimana mungkin Allah telah menjadi Yesus, sedangkan ada ayat 18, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Lalu ayatnya yang ke-32, ya, Yohanes bersaksi roh turun dan tinggal kepada Yesus. Jadi di sini membuktikan bahwa Allah tidak pernah menyelma menjadi Yesus. Yang turun adalah roh dari Allah, ya, menduduki Yesus. Lalu selanjutnya ayatnya yang ke 51 disebutkan begini. Ayat yang ke-51. Ini masih Yohanes pasal 1 ayat 51 ini. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Apa fungsi malaikat? Dalam perjanjian lama malaikat pembawa firman, menyampaikan firman. Lalu di sini malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia? Itu Yesus. Malaikat ini utusan Allah dari sorga. Tidak mungkin Allah telah menyelma menjadi Yesus sedangkan Allah masih mengutus malaikat. Fungsi malaikat adalah penyampai firman. Itulah sebabnya Yesus itu adalah penerima firman. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Teks asli Yohanes pasal 1 nomor 14, bagian A. Ya, ini. Kita melihat di sini. Ini kai, ini boleh baca ke. Kai logos sark egeneto. Nah, sebetulnya ya terjemahan ini begini. Firman itu ya timbul pada daging. Ya, saya buktikan bahwa apa yang saya sebutkan itu betul. Mari kita melihat pertama-tama kata egeneto. Kita klik strong number-nya. Nah, muncul di sini arise. Arise itu artinya timbul atau nampak. Baru kedua be assembled. Be assembled itu dipasang. Artinya firman itu ditaruh kepada daging, bukan manusia. Tetapi Oten terjemahkan manusia. Nah, kita melihat kata sark. Apakah itu manusia? Kita klik strong number-nya. Flesh, daging. Ya. Nah, kata lain daripada inkarnasi ya, memiliki pengertian masuk ke dalam daging. In masuk kar atau sark adalah daging. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini firman-Nya Allah ya berada kepada Yesus, karena daging itu boleh diterjemahkan Yesus. Firman-Nya Allah masuk kepada hatinya Yesus, sehingga Yesus disebut ya penyampai firman. Oke, lanjut Filipus Christian. Saya lanjutkan dulu minum kopi. Begitu Pak Advokat, terima kasih ya sudah sangat kooperatif, sangat baik, sangat santun sudah hadir di room ini. Kalau mau ada yang ditanyakan lagi boleh.